Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu Devita atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Devi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, baik, jadi kali ini mungkin kali pertamanya ya, berbeda seperti biasa kita biasa menggunakan live streaming di YouTube ya. Jadi untuk kali ini kita menggunakan video. Kenapa? Karena Beleleng menjadi zona merah lagi. Nah, seperti itu. Jadi, untuk kalian yang di rumah, jangan dulu kemana-kemana, nggih. Tetap stay di rumah, jangan kumpul-kumpul dulu, jangan mainan-mainan dulu, karena memang Beleleng lagi gawat-gawatnya, seperti itu ya. Jadi, tetap terapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, terus mencuci tangan, seperti itu ya. Oke, jadi kalian bisa komen di bawah ya untuk hadirnya juga. Kalian bisa sebutkan nama, nomor, terus kelas juga dan jurusannya. Oke. Nanti juga Ibu akan memberikan sedikit evaluasi. Kalian juga bisa langsung komen atau mungkin kita tetap pakai grup kita ya, karena kita sudah mempunyai grup masing-masing. Jadi ada dua pilihan, bisa kalian komen juga, bisa kalian juga via WA seperti itu, atau dua-duanya juga lebih baik ya. Baik. Nah, pada hari ini kita kan akan membahas tentang bab baru nih. Yakni bab tentang teks eksplanasi. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat. Ibu akan tampilkan PPT-nya. Nah, oke. Oh ya, Ibu ingin menyampaikan nih, karena ini pembuatan videonya di kampung ya, tidak di lokasi sekolah yang tenang bisa dibilang. Jadi nanti mohon permakluman, semisal ada suara motor, ada suara ayam, ada suara burung, ada suara kucing ya. Jadi mohon permaklumannya, oke? Nah, oke, langsung saja ya. Jadi kalian ingat tetap absennya, tetap berjalan. Nah, nih kalian bisa lihat di atas ya. Nah, kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Oke. Nah, di dalam teks eksplanasi ini kita akan mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu ada memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. Oke. Nah, yang kedua, yakni menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan atau tulis. Nah, pasti kalian kan mikir, Bu, apa sih Bu teks eksplanasi seperti itu ya? Jadi, untuk lebih jauhnya, Ibu akan tampilkan slide yang selanjutnya. Oke. Kita tunggu. Nah, apa itu teks eksplanasi ya? Kalian bisa lihat ini ada dua paparan dari para ahli. Oke, Ibu bacakan ya. Yang pertama itu ada menurut Restuti. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Oke, Ibu ulang. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Oke, mungkin kalian masih belum mengerti? Oke, Ibu baca yang kedua nih. Nah, di sini ada menurut Mahsun. Oke. Teks eksplanasi merupakan teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum atau yang biasa disebut pembukaan. Nah, deretan penjelas atau isi dan interpretasi atau penutup. Oke. Nah, jadi nanti teks eksplanasi itu yakni menjelaskan, lebih simpelnya ya agar kalian lebih mengerti ya. Jadi itu yakni menjelaskan tentang sebab akibat atau fenomena atau suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Nah, jadi pada teks eksplanasi ini yakni berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Nah, jadi kan kalian pasti sering tuh mendengar tentang banjir, longsor, kebakaran hutan, kegundulan hutan, dan sebagainya. Itu kan pasti
ada bagaimana dan mengapa. Nah, yang seperti itulah yang termasuk dalam teks eksplanasi. Nah, baik. Kita lanjut ya. Semoga kalian paham tentang penjabaran pengertiannya ya. Oke. Jadi kita akan membahas tentang tujuannya dulu. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini dia ada tujuan dan ciri-ciri teks eksplanasi. Oke. Nah, yang tujuan yang pertama itu menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan di pengertiannya kan? Nah, bahwa menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat atau bagaimana mengapa suatu peristiwa atau suatu fenomena itu terjadi. Oke. Nah, untuk ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama itu teks terdiri atas pernyataan umum, gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Terus setelah itu ada deretan penjelas atau inti penjelasan apa yang disampaikan atau urutan sebab akibat dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu. Oke. Dan interpretasi atau pandangan dan simpulan. Nah, jadi lengkap sekali ya. Nanti Ibu akan bacakan atau kalian nanti bisa juga lihat di modul ya atau di buku yang Ibu berikan, di sana juga sudah ada untuk lebih jauh dalam pemahamannya. Oke. Nah, yang kedua itu memuat informasi berdasarkan fakta dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, jadi teks eksplanasi itu harus berdasarkan fakta, tidak boleh dibuat-buat. Seperti itu, semisal nih, kita ambil contoh yang terjadi pada tahun ini ya, corona semisal. Nah, virus corona itu kan fakta. Jadi kita mengambilnya bagaimana terjadi awal mulanya teks itu atau maksud Ibu fenomena itu. Terus sebabnya bagaimana? Seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya yang ketiga itu hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Nah, misalnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan sains. Wah, oke. Kita lihat. Selanjutnya ya. Nah, yakni yang keempat itu teks bersifat informatif ya. Oke, sebentar. Teks yang bersifat informatif. Nah, yakni teks yang bersifat informasi, ya, yang bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya hal yang dibahas. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan pasti agak sedikit bingung ya. Maaf ini tadi kameranya goyang karena memang sedang jatuh gininya ya. Jadi permakluman jika ada kendala-kendala seperti ini ya. Oke, baik. Nah, inilah ciri-ciri tentang tes eksplanasi nih adik-adik. Nah, jadi nanti kalian juga bisa, Bu yang ini belum paham Bu, bisa kalian tanya secara langsung atau via WA kan ya, biasanya kan kalian bertanya, Bu saya kurang mengerti nih tentang ini. Oke, nah baik selanjutnya ya, selanjutnya kita lanjutkan karena ini membahas tujuan dan ciri-ciri tesnya kita sudah jelaskan atau kita sudah bahas. Kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, oke. Yakni mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi. Wah, apa itu? Oke, nah dalam suatu teks eksplanasi itu kan pasti terdapat gagasan atau ide nih. Nah, yang dapat dikembangkan menjadi
beberapa kalimat. Nah, gagasan tersebut merupakan gagasan utama atau disebut juga ide pokok. Nah, gagasan utama atau ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Oke, pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya muncul pada awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, jadi biasanya itu memang pada gagasan atau ide dalam teks eksplanasinya itu pasti terdapat pada kalimat utama. Namun, biasanya juga muncul ada di awal, di tengah, atau akhir. Oke, nah bagaimana sih Bu cara mengidentifikasi informasi penting? Begitu kan yang akan kita bahas nih. Oke, jadi cara mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi yang pertama, kalian bisa lihat ya, yang pertama itu membaca teks dengan seksama. Nah, kalian harus membutuhkan keseriusan dalam membaca, oke? Jadi kalian harus membaca teks dengan seksama. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. Wah, jadi kalian membaca satu kalimat, kalian harus tangkap apa sih maksudnya yang dimaksud dari kalimat tersebut, seperti itu. Baca lagi satu kalimat, paham tidak dengan yang diungkapkan. Jadi kalian harus memahami makna setiap kalimat pada teks eksplanasi, seperti itu ya. Yang ketiga, yakni menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, jadi setiap paragraf itu kita bisa menentukan kalimat utamanya. Apa sih yang dibahas tentang paragraf ini? Nah, kalian harus pintar-pintar mencari kalimat utama. Baik, kalimat utama itu biasanya kan umum. Nah, kalian kemarin kan juga sempat membahas tentang definisi, tentang deskripsi. Nah, di sanalah kalian bisa menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Oke, nah lanjutnya adalah menemukan gagasan utama atau ide pokok. Nah, ini juga hampir sama ya. Terus selanjutnya, yakni menandai kata-kata kunci. Nah, menandai kata-kata kunci seperti apa? Jadi semisal kalian menemukan tentang baik, sebentar Ibu membenarkan kamera. Baik, seperti itu Ibu geser ke sini saja, nggih. Nah, oke, agar tidak goyang lagi ya, karena tempatnya juga tidak rata di sana. Baik. Nah, jadi selanjutnya yakni menandai kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci seperti apa sih, Bu? Nah, jadi kalian itu akan saat membaca, kalian menandai hal-hal yang penting, yang menurut kalian penting. Semisal banjirnya itu terjadi di Jakarta. Nah, kalian garisi di bawah bahwa banjir itu terjadi di Jakarta pukul segini. Sebabnya apa? Bagaimana? Seperti itu adalah hal-hal yang penting. Oke. Selanjutnya adalah merumuskan inti kalimat utama. Nah, ini mungkin kalian sedikit rumit ya. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan dan mencontohkannya agar kalian lebih paham. Baik. Kita lanjut slide selanjutnya ya. Ibu geser. Nah, jadi kita karena membahas tentang teks eksplanasi, jadi kita harus membaca atau menelaah suatu teks eksplanasi ya. Kalau kita tidak menelaah, tidak mungkin juga kan? Oke, tidak mungkin juga. Nah, jadi kalian buka modul kalian atau kalian buka format yang Ibu berikan, bukunya yang berupa file. Nah, kalian itu bisa buka, kalian baca ya. Jadi sambil kalian membuka dan memahami, Ibu juga akan bacakan juga ya, karena kita memang akan mengidentifikasi suatu teks eksplanasi. Baik, Ibu akan buka. Jadi Ibu tidak tampilkan di sini ya tulisannya, karena nanti pasti akan penuh sekali. Jadi Ibu akan bacakan saja. Oke.
Demonstrasi massa. Baik. Jadi kalian siapkan diri kalian ya untuk membaca tentang teks demonstrasi massa. Oke. Nah, kalian dengarkan ya. Akhir-akhir ini, demonstrasi kerap terjadi hampir di setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Oke. Bahkan, demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, seseorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas, ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem. Lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Tentu saja komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Nah, para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Persoalan kemudian, pendapat manakah yang benar? Sang bupati atau pihak mahasiswa ataupun komponen-komponen masyarakat lainnya? Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan ngamuk, menangis dan meronta-ronta. Namun, apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan. Misalnya membandingkan dengan kondisi rakyat di Malaysia ataupun Brunei yang adem ayem. Tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gampangan. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan dan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Karena merasa dibiarkan, hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan. Kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi. Banyak fakta yang dapat membuktikannya. Demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal ini dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual, belum lagi kalau merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Dalam beragam skala, yakni besar atau kecil dalam kurung, demonstrasi bukan hal aneh bagi negara-negara Eropa. Demonstrasi yang mereka lakukan sudah tentu tidak didorong oleh kondisi perut yang lapar. Karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur. Perbandingan yang cukup kontras dengan melihat peristiwa terbaru di Korea Utara. Kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang.
kemiskinan menjadi pandangan atau pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi, ketika Kim Jong pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi di kemudian hari, hampir seluruh warganya menunduk hikmat, mengantar jenazah pemimpinnya ke liang lahat. Demikian pula jika kita melihat kembali kondisi masyarakat di negara tersebut, kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi, mereka jarang melakukan demonstrasi. Nah, hanya satu peristiwa. Maksud Ibu hanya 1, 2, atau 3 peristiwa saja. Nah, justru yang lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota. Nah, yang secara umum mereka lebih makmur hidupnya. Dengan fakta-fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya. Mereka mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Mereka kemudian melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Apabila faktor-faktor itu tidak ada di dalam diri mereka, apapun mereka manggut-manggut dan berkata iya saja pada apapun tindakan dari pimpinannya meskipun menyimpang dan bahkan menzolimi mereka sendiri. Nah, jadi begitulah kutipan dari teks eksplanasi yang berjudul demonstrasi massa. Nah, teks ini kan terdiri atas paragraf-paragraf yang merupakan paparan akibat dan sebab. Ya kan, ada akibat dan sebab. Coba kalian dalami tadi per kalimatnya, itu pasti ada sebab dan akibat. Ya, ini apa? Sebab dan akibat maraknya demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Oke. Nah, jadi teks ini juga dapat dikelompokkan sebagai teks eksplanasi kan. Nah, dari teks macam ini diharapkan kalian atau pembaca dapat memahami proses berlangsungnya suatu proses peristiwa yang bersifat kausalitas. Nah, jadi kausalitas ini apa? Kalian juga pasti baru dengar ya. Jadi kausalitas ini yakni sebab akibat. Oke. Nah, jadi selanjutnya, jika kalian sudah membaca itu, kalian sudah tahu tentang teks sebab akibat. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang fakta, kalimat fakta dan kalimat opininya. Nah, jadi sebelum kita ke sana, jadi kita sebelum melanjutkan ke fakta opini, kita akan mengetahui dulu, Bu, kalimat fakta itu yang bagaimana sih, Bu? Kalimat opini itu yang bagaimana sih, Bu? Gitu kan. Kalian sebenarnya sangat cerdas loh dalam menentukan fakta dan opininya untuk bagaimana. Oke, ada gangguan ya. Jadi yang beginilah ya. Mohon permaklumannya, bisa ada motor dan lain sebagainya. Oke. Jadi setelah kita membaca tadi, nah dalam teks eksplanasi kan tadi banyak sekali fakta dan fungsinya atau penyebab akibatnya terjadinya suatu peristiwa. Nah, jadi Ibu akan membacakan tentang kalimat faktanya yang bagaimana gitu kan ya. Oke. Coba kalian baca tentang kalimat fakta. Kalian cari di paragraf ya. Kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang.
Nah, kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi, ketika Kim Jong-li, pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Nah, jadi pada kalimat akan tetapi ketika Kim Jong-li pimpinannya itu meninggal, nah itu kan sudah lampau, berarti kan itu sudah terjadi. Nah, yang begitulah yang disebutkan kalimat fakta. Nah, jadi kalian harus tahu tentang teks eksplanasi dalam penentuan fakta ataupun opininya, seperti itu ya. Selanjutnya apalagi sih Bu? Jadi tadi kan perubahan politik di negerinya, padahal peluang untuk lanjutannya ya. Jadi padahal peluang untuk lebih terbuka untuk itu ya kan, untuk menjadi pimpinannya. Nah, justru yang terjadi kemudian hampir seluruh warganya menunduk hikmat mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat, seperti itu. Nah, contoh yang keduanya bagaimana? Ada kalimat lagi atau paragraf lagi, Ibu bacakan ya. Juga apabila kembali melihat kondisi warga di negeri ini, kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut di desa, di berbagai pelosok. Akan tetapi mereka jarang melakukan demonstrasi. Hanya 1-2 peristiwa. Justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota, yang secara umum mereka lebih makmur. Nah, ini juga merupakan kalimat fakta. Oke. Nah, jadi Ibu ingin juga menjelaskan tentang contoh lainnya ya. Ibu akan bacakan, Ibu tidak akan tampilkan ya, Ibu akan bacakan saja. Kalau memang sudah terkena anemia, jenis-jenis asupan alamiah seperti dari makanan sudah tak praktis lagi. Disebabkan, ada kata disebabkan atau ini sebabnya. Ini disebabkan makanan berzat besi perlu dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan itu tak memungkinkan. Makanya asupan zat besi perlu ditambahkan sampai anemianya terkoreksi. Biasanya mereka merasa sehat kembali setelah 1 atau 2 hari berikutnya jika mengonsumsi asupan zat besi. Nah, namun untuk menghilangkan gejalanya saja, padahal penyakitnya masih ada sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Oleh karena itu, agar anemia terkoreksi dibutuhkan zat besi yang cukup sebagai cadangan di dalam tubuh. Cadangan zat besi itu berguna untuk mengganti sel darah merah yang hilang. Biasanya asupan itu terus dikonsumsi selama 1-3 bulan sampai anemianya terkoreksi betul. Nah, ini merupakan paragraf teks eksplanasi juga. Nah, jadi bisa dibilang tergolong dalam teks eksplanasi. Di dalamnya tergambar suatu paparan proses. Nah, teks itu juga memaparkan secara kausalitas tentang proses penyembuhan penyakit anemia, ya kan? Nah, pembacaannya pun memperoleh pemahaman yang sangat jelas tentang cara-cara penyembuhannya, bagaimana cara menangani penyakit itu, dan dengan contoh di atas yang menjelaskan tentang suatu proses, urutan kegiatan yang bersifat kausalitas, tadi ada sebab dan akibatnya kan sudah jelas yang Ibu bacakan tadi. Nah, itu merupakan teks eksplanasi seperti itu. Oke. Nah, jadi Ibu ingin memberikan kalian evaluasi nih. Sorry, goyang. Nah, jadi Ibu ingin memberikan evaluasi. Jadi, nanti kalian menonton video ini, kalian bisa tulis di buku kalian, nanti kalian bisa foto atau apapun itu untuk menambah nilai ya. Jadi, Ibu seringkali mengatakan bahwa kalian itu semisal ulangannya mendapat 30, semisal kalian mendapat ulangan 30, jika kalian aktif, selalu hadir, itu akan mendongkrak nilai ulangan kalian yang mendapat 30. Nah, jadi seperti ulangan kemarin,
sudah bagus nilai kalian, sudah banyak, tapi masih saja ada yang mendapat nilai kecil seperti itu, atau bisa dibilang di bawah KKM ya. Jadi yang seperti itulah kesempatan kalian mendongkrak nilai ulangan kalian yang anjlok. Nah, dari keaktifan kalian, dari pengerjaan tugas, pengerjaan evaluasi seperti hari ini ya. Nah, jadi yang pertama kalian bisa tulis ya. Ibu tidak tampilkan di slide, kalian bisa tulis. Jadi Ibu ingin tahu nih, siapa saja sih yang aktif, siapa saja sih yang menonton video. Nah, jika tampilkan kan kalian istilahnya sangat dimanjakan nanti ya. Jadi kalian harus tetap fokus dalam pembelajaran. Kalian harus tetap melihat atau menonton. Karena tidak jarang ya, anak-anak hanya absen saja, setelah itu kalian pergi entah kemana. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ada pertanyaan, apa yang menjadi dasar jika teks tersebut itu dinamakan teks eksplanasi? Nah, oke, Ibu ulang ya. Apa yang menjadi dasar jika teks tersebut dinamakan teks eksplanasi? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua nih, bagaimana sih ciri umum dari teks eksplanasi? Ibu ulang yang kedua, bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi? Oke. Yang ketiga, teks eksplanasi dibentuk oleh unsur apa saja? Oke, Ibu ulang. Yang ketiga, teks eksplanasi dibentuk oleh unsur apa saja? Ya. Jadi Ibu tadi juga sudah sempat menjelaskan kan di awal, jadi kalian pasti sudahlah paham. Nah, dari evaluasi inilah kalian akan memahaminya lebih jauh. Jadi keaktifan kalian sangat diperlukan ya. Oke, yang keempat nih. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi? Nah, tadi Ibu sudah singgung. Oke, Ibu ulang. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi? Yang keempat ya. Yang kelima, apa hubungan fakta? Maksud Ibu, apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Oke. Apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Itu yang kelima. Ibu ulang lagi ya dari pertama. Yang pertama, apa yang menjadi dasar jika teks tersebut dinamakan teks eksplanasi? Yang kedua, bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi? Yang ketiga, teks eksplanasi dibentuk oleh unsur apa saja? Nah, yang keempat, apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi? Dan yang terakhir, apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Nah, oke. Jadi kalian harus cepat-cepat atau menulis jawabannya ya. Jadi kalian kan harus menonton dari awal tadi videonya yang Ibu jelaskan agar lebih paham, agar tidak mengandalkan searching. Jadi Ibu dari awal sampai akhir tadi kan sudah menjelaskan, jadi kalian tidak perlu lagi searching di Google untuk menjelaskan. Apa yang Ibu sampaikan itu saja yang kalian tulis. Jadi jawaban yang murni-murni atau jawaban yang kalian hasilkan dari pemikiran kalian itu lebih baik daripada kalian copy paste dari internet. Nah, Ibu akan tahu dari jawaban kalian. Kalian menjawabnya dari bahasa kalian sendiri atau kalian copy paste dari internet, ya kan? Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi juga tidak semuanya dari internet, ya kan? Nah, oke. Baik. Jadi itu ada 5 evaluasi ya. Jadi kalian agar kalian paham tentang pembelajaran pada hari ini, kalian juga ingat tentang apa sih itu teks eksplanasi gitu ya. Baik, selanjutnya kita itu akan mempelajari tentang nanti tentang tugasnya ini nanti dulu ya kalian kerjakan. Jadi kalian
lanjutkan dulu video ini. Nanti setelah video ini kalian sudah selesai, baru kalian menjawab dan kita lanjutkan via WA. Oke. Kita akan membahas tentang menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Nah, jadi Ibu akan tampilkan. Di sini ada 2 paragraf tentang teks eksplanasi dan kita akan menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teksnya. Oke. Nah. Oke, yang pertama kita baca ya. Dampak merebaknya peristiwa virus sindrom pernafasan akut parah atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dari negeri jiran, Singapura, mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, merosot hingga tingkat hunian di hotel di Batam berkurang hingga 10%. Wah, banyak sekali ya. Demikian kata Public Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden Budi Utom Purnomo dan kata pengusaha Novotel Hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam. Nah, oke, kita akan analisis paragraf yang pertama. Oke. Nah, gagasan umum teks ini yakni tentang apa sih? Nah, sudah jelaskan, yakni tentang dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Nah, kalian harus pintar-pintar nih untuk menemukan gagasannya. Jadi gagasannya terdapat pada kalimat yang di awal, ya kan? Dampak merebaknya virus sindrom pernafasan akut parah dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Nah, itu terdapat di kalimat pertama. Oke, nah jadi gagasan umum teks ini yakni tentang dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Nah, teks ini menjelaskan dampak penyebaran virus terhadap kondisi perhotelan, yakni berupa merosotnya tingkat hunian hotel yang ada di Batam. Nah, itu ada penjelasannya juga kan? Nah, teks ini juga pun tergolong ke dalam jenis eksplanasi. Kenapa? Yakni teks yang memaparkan proses terjadinya suatu fenomena. Nah, atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Jadi, dari paragraf yang itu kan sudah jelaskan bagaimana, apanya yang merosot dan lain sebagainya. Itu sangat jelas sekali. Oke. Di dalam teks itu juga terkandung sebuah gagasan umum atau ide pokok. Nah, yakni parahnya penyebaran virus SARS yang Ibu sampaikan tadi di awal, ya kan? Ide pokoknya apa sih? Parahnya penyebaran virus SARS, seperti itu. Gagasan umum tersebut terdapat pada bagian awal yang Ibu sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, cuplikan teks ini yang pertama itu dapat pula digolongkan menjadi teks paragraf deduktif. Wah, kita memasuki deduktif ini. Apa ini? Oke, nanti ya Ibu jelaskan. Nah, jadi pada paragraf pertama itu sangat jelas. Nah, di mana dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernafasan akut yang terjadi di Singapura atau yang datang dari negeri jiran ya, itu datang ke Batam dan mengancam bisnis perhotelan. Nah, itu awal sebabnya. Terus akibatnya bagaimana? Nah, akibatnya sudah jelas. Jadinya merosot tingkat hunian di Batam hingga 10%. Seperti itu ya. Jadi sangat jelas sebab dan akibatnya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis teks yang kedua nih. Teks yang kedua. Oke. Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Sebagai akibat ketentuan-ketentuan hasil KMB, Konferensi Meja Bundar, Indonesia harus menanggung beban utang luar negeri dan dalam negeri. Padahal struktur ekonomi Indonesia pada waktu itu masih tergantung kepada
beberapa jenis perkebunan situasi politik yang tidak stabil semakin meningkat. Oke, jadi situasi politik yang tidak stabil semakin meningkatkan pengeluaran negara. Akibatnya, anggaran pemerintah menjadi defisit. Nah, bagaimana analisisnya ini? Oke, teks ini sudah jelas, yakni teks eksplanasi, ya kan? Nah, gagasan umumnya tentang beban keuangan pemerintah pada tahun 1949. Nah, jadi yang pada tahun itu yakni tahun-tahun yang begitu berat. Nah, gagasan umum itu terletak pada bagian awal juga. Nah, dengan demikian cuplikan teks yang kedua ini juga digolongkan dalam paragraf deduktif. Jadi penjabaran umumnya. Oke, nah selain itu mungkin pula sebuah paragraf dalam teks eksplanasi bersifat induktif ataupun campuran. Jadi tidak hanya selalu paragraf deduktif ya di awalnya saja, tidak. Jadi bisa saja teks eksplanasi itu bersifat deduktif. Nah, jadi seperti gagasan umumnya itu terjadi di akhir atau campuran di awal dan di akhir. Nah, itu bersifat induktif. Jadi, tapi untuk pada paragraf yang Ibu contohkan ini, yakni teks eksplanasi yang gagasan umumnya terletak pada bagian awal yang biasa disebut dengan paragraf deduktif. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, jadi ya setelah Ibu membahas tentang atau memberikan contoh tentang ini, setelah nanti kita selesaikan video ini, kalian bisa menjawab 5 soal tadi ya untuk evaluasinya. Jadi Ibu ingin tahu, sekali lagi Ibu tekankan, usahakan kalian menyampaikan dengan bahasa sendiri. Kalian boleh menyampaikan lewat voice note di WA, kalian boleh tulis di buku, terserah kalian. Tapi Ibu sih lebih suka kalian menjelaskannya lewat voice note. Jadi Ibu bisa menangkap jawaban kalian itu tentang pemikiran sendiri atau kalian mencari jawaban internet, seperti itu ya. Jadi itu ada nilai plusnya. Oh, maaf. Oke, jadi itu ada nilai plusnya adik-adik. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, karena memang pembahasan tentang teks eksplanasi itu cukup sampai di sini. Jadi Ibu harapkan kalian itu tetap rajin-rajin ya menonton atau mengikuti live. Kalau yang kemarin kita menggunakan live, jadi sekarang guru-guru atau para kami juga ada yang menggunakan video, karena memang tidak semua ada di sekolah, karena memang sekali lagi Ibu tekankan karena pandemi ini ya. Jadi kalian harus rajin-rajin untuk pemahaman. Kalian boleh kok ngechat Ibu, semisal, Bu, mohon maaf Bu, bisa tidak Bu memberikan contoh lain atau mungkin apa, boleh saja, tidak masalah. Jadi kan pemahaman kalian kan tidak semuanya sama. Mungkin yang pinter ya, bisa dibilang pinter itu sudah mencakup lebih dulu, atau mungkin dia bisa lebih tahu lebih banyak dari Ibu mungkin. Wah, itu mendapat nilai plus. Atau mungkin kalian yang kurang bisa menangkap sesuatu, itu bisa ditanyakan, tidak masalah ya. Jadi kalian bisa tanyakan kepada Ibu tentang apapun itu. Nah, jadi adik-adik, sekali lagi Ibu tekankan ya, untuk kalian jangan kemana-kemana dulu. Kalian stay di rumah, jangan kumpul-kumpul dulu sama teman-temannya. Kalian harus menekankan protokol, menggunakan masker seperti itu ya, atau menggunakan hand sanitizer-nya ya kan. Nah, jadi kalian tetap harus mencuci tangan, seperti itu. Kalian harus mencuci tangan, kalian setiap mau makan dan lain sebagainya, kalian harus tetap menjaga kesehatan atau kebersihan, seperti itu. Nah, jadi setelah video ini Ibu akan tunggu jawaban kalian, atau kita akan melanjutkan di WA ya. Nah, tadi kita mengawalinya dengan berdoa, jadi kita juga mengakhirinya dengan berdoa juga. Oke, kalian siapkan diri kalian masing-masing? Sudah ya? Menurut kepercayaan masing-masing,
berdoa dimulai. Selesai. Oke adik-adik, jadi pembelajaran pada hari ini kita akan akhiri. Terima kasih. Jadi kalian untuk hadirnya tetap kalian harus komen di bawah ya. Kalian boleh like, kalian boleh terserah kalian. Jadi terima kasih pada hari ini. Kalian ingat pesan ibu untuk selalu diam di rumah dulu sampai semuanya membaik, terutama pada adik-adik yang dari Belelengnya ataupun di kota seperti itu. Jadi cukup sekian yang bisa ibu paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya nanti kita bisa bahas dan lanjutkan di WA lagi. Dan sampai jumpa.